kembali lagi di vlog The Portal. Kali ini bersama saya sudah ada di Bank Sampah Induk Kota Sukabumi. Bisa banyak bicara, kita langsung masuk apa sih itu Bank Sampah. Nah, kita sudah ada di ruangan atau di gudang salah satu Bank Sampah Induk di Kota Sukabumi. Kita kepoin yuk yang punya Bank Sampah. Ayo, Bu Yusi. Temenin saya dong, Bu Yusi. Boleh. Oke guys, ini Bu Yusi ini sebagai Direktur Bank Sampah. Jadi Bank Sampah ini sebenarnya seperti perbankan lainnya ya. Jadi karena mengadop sistem itu mengadop dari perbankan sendiri. Nah Bu, ini saya mau tanya dong Bu, ini ada tiba-tiba nih di depan ini ada harga terbaru nasabah yang memilih di rumah. Ini sudah pagu ya? Iya, Harganya ya. Jadi sudah flat. Oke, sudah flat. Nah, terus dari sekian banyak ini saya tiba-tiba ini nih gabres gitu. Gabres maksudnya Kalau gabres itu maksudnya dicampur kertas, plastik, juga dicampur. Atau saya gabres kertas, berarti kertas duplek, kertas kertas putih. Pokoknya kertas sampah-sampah yang digabresin, tapi lebih murah ya Bu jatuhnya ya. Kalau misalnya mau lebih mahal Berarti harus dipilah ini. Oke. Sekarang Bu, saya mau lihat ini sebenarnya gudang. Gudang apa sih? Gudang dan kantor. Gudang dan kantor. Jadi ini gudangnya seperti ini, guys. Ini kantor kan, guys? Di kantornya ini Kantornya, pelayanan. guys. Nah, jadi ini ada ini nih. Ada tata cara menjadi nasabah Bank Sampah. Oh, jadi ada ininya juga ya, Bu ya? Ada kriterianya. Oke, kalian bisa baca di sini, guys ya. Sudah ada, kita kan berbasis digital. Jadi kita menerima data nasabah. Dan ini bagian dari prosedur juga ya Bu ya. Di sini juga terdapat ya banyak lah, ada struktural segala macam. Di sini ada standar operatif prosedur Bank Sampah, SOP Bank Sami. Jadi singkatannya SAMI ya Bu ya, Bank Sampah Sukabumi. Seperti ini guys ya, standar operatifnya ada standar juga. Guys ini guys. Nah ini ada jenis-jenis sampah yang diterima di Bank Sampah Induk. Oh, jadi hasil pemilahan tuh seperti ini ya Bu ya, hasil pemilahan seperti ini. Oh, sebenarnya juga masuk. Jadi barang-barang kita ada tinggal. Medico masuk, kompor gas yang besar masuk. Gitu itu lebih harganya lebih murah atau lebih mahal kalau satu Lebih mahal. serius? Saya mau jelasin ya. Boleh. Oke guys, dari jenis-jenis sampah yang diterima di Bank Sampah ini ada hasil pemilahan. Nah, kita langsung kita lihat nih bagaimana caranya memilah sampah yang tadi ya seperti ini nih. Ini dari nasabahnya gabres. Nah, di sini kita pilah sesuai spesifikasi yang di sini. Oke. Nah, jadi ada nasabah yang dijual seperti ini di Ya, gitu. ada. Dan di sini ada tim pemilah. Ada. Oke. Seperti apa sih Bu? Pemilah ini tuh kayak gimana sih gitu? Jadi memilah ini memilah berdasarkan jenis. Misalnya ada duplek, ada misalnya mau bowling, ada. Ini pun apa namanya botol juga, ada botol kotor, ada botol bersih. Nah guys, daripada kalian buang sampah sembarangan ya, jadi kita bisa seperti ini nih polanya. Jadi kita masukin karung semuanya, sampah-sampahnya oke. Digabersin di sini ya Bu ya, digabersin ke bank sampah ini guys. Ini menghasilkan juga uang loh, dan lingkungan pun terjaga kebersihannya, betul Bu. Nah, dari sini Bu, dari sini Dari sini kan jadi kita kumpul tuh hasil pemilahannya kan seperti ini hasil pemilahannya. Misalnya plastik ini. Oh, ini karung-karung ini adalah hasil pemilahan dari pemilahan Ya. tadi ini yang Ya. dari sini ini. Kalau ini jenisnya kan seperti ini. Ya. Nanti itu ada yang memang punya jiwa langsung pengepul yang besar, ada yang jauh dari UMKM dan sebagainya. Ada juga yang misalnya satu-satu yang paling Bu, ngomong-ngomong dari dinasnya tadi ya di apa tuh daftar ya, daftar tamu ya, tamu. Saya lihat ada ini ada bunga-bunga ini Bu. Ini dari apa sih Bu? Dari hasil olahan ini kok ada olahan apa namanya? Yang sampah-sampah itu lucu banget ini. Kalau dihargain coba udah masuk penjualan ini lumayan Bu ini
ya. Ya, bisa sebenarnya. Biasa ya, ini apa ini? Kalau Oh, bukan ya. Ini ya. Jadi yang banyak dijual di apa dapat pisang ada iban-iban ya. Ada banyak begini ternyata ini daur ulang ya Bu ya. Daur ulang dan Daripada murah hidup kan dapat kayu. jadi mungkin bagi yang nggak tahu, ini tuh dari sampah loh, olahan dari sampah yang tadi kita sudah lihat dari mulai pemilahannya dan lain sebagainya. Selain ini Bu, ada tempat lain yang bisa kita kunjungi? Enggak ya? Nggak ada lagi, hanya ini. Kerajinan kita lihat apa bisa. Oh ini ada ya. Nah ini ada sampah jadi berkabel. Jadinya ya. Oh jadi seperti ini ya. Prosedur ini ya. Mekanismenya kita sampah ditarik ke nasabah. Dari sini ya ada pencatatan Dan penimbangan penimbangan sampah. Nah, yuk nabung gitu. Jadi ada himbauan yuk nabung. Iya, di sini pencatatannya di masuk ke rekening, ke buku tabungan digital yang ada di handphone masing-masing. Bu, saya gagal fokus dengan ini. Wow, ini namanya ekobrik. Ekobrik. Kan kalau misalnya bungkus-bungkus makanan yang bukan alkohol itu tidak ada harganya, maka tidak bisa dihargai. Nah, bisa kita buat kerajinan atau sebuah recycle lah ya. Dan ini bermanfaat itu bisa jadi meja, jadi kursi, asal padat. Jadi nanti digabung, nanti 10 ini digabung bisa jadi. Cara nabungnya gimana Ibu? Masukin aja, mau dipotong-potong, mau dinamas-namas, masukin nanti kalau udah itu tepung saja dimasukin. Tadi ya Bu ya. Dan ini hasil dari apa? Dari kopi. Kopi. Ini kopi Bu. Oh, ini juga kopi. Juga ya. Jadi di sini kan memang ada tenaga ahlinya juga yang untuk kreasi ini ya, untuk membuat apa sih semacam apa ya daur ulang ya, jadi ada hasilnya daur ulang. Oke. Dan itu pernah di ini kan nggak sih Bu di event khusus kementerian gitu? Kalau event khusus kita belum ya, cuman kalau misalnya untuk souvenir kayak ada tamu ke LH apa kan sudah gitu ya, Ada ya, nggak ada ya. seperti itu guys. Tunggu selanjutnya. Lagi juga dengan Ibu ini, dengan Ibu siapa Ibu? Saya dengan Maya Widyastuti. Nah, di Dinas Lingkungan Hidup Dinas ya. Lingkungan Hidup. Ibu apa di bidang apa sih Bu? Di posisi Kebetulan ya? saya di bidang penataan dan penaatan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Terkait lingkungan hidup ya. Berarti termasuk apa namanya pada hari bulan ini tahun ini nih Bu ya kan ini musim pancaroba ya, musim penghujan lingkungan, berarti kan masuk lingkungan. Nah, seperti apa sih apa ya antisipasi dari bidang ini berarti ya untuk menyikapi perubahan cuaca di bulan ini nih Bu, dari hujan dari panas ke hujan, seperti apa sih Bu? Iya, kita itu kan sekarang ada ini ya Bu ya, mungkin isu perubahan iklim. Nah, isu perubahan iklim itu kan menjadi salah satu isu yang isu strategis nasional juga ya, sebenarnya gitu kan, karena semua kita sekarang merasakan seperti apa sih perubahan cuaca. Betul, kemudian hari ini kita gerah banget ya, betul, panas banget betul, panas panasnya gitu kan, dingin ya. Betul. Nah itu dampak dari apa sih Bu sebenarnya Bu? Nah, ini itu kan kita sebenarnya kalau kota Sukabumi ya, mungkin kota Sukabumi kan dulu terkenal dengan cuaca yang sangat adem gitu kan. Kemudian juga kan udaranya yang enak, iya, cuacanya bikin betah katanya kan, seperti bikin itu. makan ya Bu ya. Nah sekarang Tapi ternyata kan kita juga ternyata mendapatkan dampaknya juga ya dari perubahan iklim. Kita juga terasa sekali nih perubahan cuacanya seperti apa, dari panasnya kemudian juga hujannya gitu kan. Ini merupakan fenomena alam ya yang memang harus kita sikapi bersama gitu ya. Kita sudah sebenarnya tidak apa ya, artinya ini sudah kondisi alam yang sudah mungkin secara di internasional juga sama, jadi salah satu isu internasional juga tentang perubahan iklim, climate change. Nah, kita tinggal bagaimana kita mengadaptasinya, kita bagaimana mitigasinya. Artinya dengan perubahan cuaca seperti ini, bagaimana cara kita menyikapinya gitu
kan dari mulai terkecil ya Bu ya. betul gitu kan. Tadi mungkin yang paling yang paling krusial di perkotaan itu adalah sampah ya, yang sampah. Kemudian juga kan kita sekarang banyak alih fungsi lahan, Bu, alih fungsi lahan. Dulu jadi itu mungkin banyak hutan, kita banyak hutan, pohon juga banyak. Pembangunan properti dan lain sebagainya, itu juga bagian dari ya Bu ya. Bagian dari itu Bu. Ini menjadi salah satu isu kita juga ya di Kota Sukabumi. Itu banyak sekali perubahan alih fungsi lahan yang dulunya memang banyak ruang terbuka hijau, kemudian kan sekarang itu kan kita udah masuk ke penyangga ibu kota ya Bu ya, akhirnya ya setelah apalagi nanti mungkin tol masuk nih Bu. Iya, betul. Tol itu masuk, outernya kan akan lewat di kita ya di Kota Sukabumi. Jadi para investor terutama properti itu udah melirik Kota Sukabumi. Udah lirikin doko-doko. Betul. Jadi kan mau nggak mau kan memang kita juga harus siap dengan segala siap. Nah, apa tantangan terbesar dalam menegakkan regulasi di lingkungan itu sendiri Bu? Ya, karena kita kan regulasi tentang lingkungan ya, terutama mungkin regulasi yang paling berasa banget dampaknya, maksudnya berasa banget ada sanksi di dalamnya itu adalah untuk usaha dan atau kegiatan. Nah, di mana kan usaha atau kegiatan ini kan lebih memberikan kontribusi besar ya terhadap pencemaran lingkungan gitu kan. Kita hanya bisa menerapkan sanksi itu pada usaha atau kegiatan, sementara kan kalau untuk secara pribadi, individu atau masyarakat kita belum ada. Kami Kota Sukabumi belum ada regulasinya. Ketika misalnya masyarakat membuang sampah sembarangan, kita belum ada regulasi untuk menindaknya. Tetapi kalau untuk jadi itu dibutuhkan juga ya? Dibutuhkan juga, betul. Tapi kalau untuk usaha dan atau kegiatan, ketika mereka terbukti melakukan pencemaran, apalagi misalnya merugikan gitu ya, sifatnya berikan secara material atau misalnya moral untuk masyarakat, itu ada tahapan-tahapannya sendiri, ada sanksi-sanksinya sendiri yang akan kita terapkan kepada usaha kegiatan tersebut. Itu menjadi bagian dari solusi untuk Betul. bagaimana caranya kayak gitu. Betul. Oke Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Hari ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Oke, cukup. Baik, kali ini saya sudah ditemani oleh langsung Ibu Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi. Dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Susiana. Misalnya Ibu Susiana ya? Sama-sama sih ya. Oke Ibu, selamat sore Ibu. Saya sudah berada di gudang ya Bu ya? Apa ini? Atau kantor ya? Gudangnya Bang Sami. Gudangnya Bang Sami. Baik Ibu, bagaimana sih tanggapan Ibu dengan adanya Bang Sami ini? Karena kan Bang Sami ini notabene menyinggung kepada Dinas Lingkungan Hidup ya Bu ya. Seperti apa sih Bu awal ikhwal keberadaan Bank Sampah ini? Sebenarnya ini udah lama ya, Bank Sampah ini sudah ada beberapa tahun gitu ya. Tapi memang dalam 2 tahun terakhir ini memang kita revitalisasi ya, kita membuat suatu kebijakan baru untuk Bank Sampah ini agar permasalahan persampahan di Kota Sukabumi itu bisa setidaknya bisa diatasi. Jadi kita melihat kalau ke belakang ya, di mana kami punya TPA, TPA itu di Cikunir, TPA Cikunir itu mungkin kalau tempat pembuangan akhir itu mereka itu sudah hampir open. Iya. Jadi gimana upaya Pemda, upaya kami sebagai yang ditugaskan dari pemerintah untuk mengelola persampahan ini, biar sampah itu dapat dikelola dengan baik. Jadi salah satunya memang kebijakan melalui bank sampah ini, di mana masyarakat diminta untuk memilah sampah dari rumah. Karena kalau semua sampah dibuang ke TPA, TPA-nya cepat penuh. Iya, betul. Jadi kami minta kepada masyarakat untuk mulai memilah sampah. Jadi sampah anorganik dipisahkan dengan sampah organiknya. Sampah anorganik ini bisa dijual ke bank sampah. Jadi sebenarnya sampah itu bisa jadi rupiah gitu ya. Jadi sama-sama berujung ya. Iya, sampah rupiah. Iya. Jadi kita pengen sampah di Kota Sukabumi ini tidak semua dibuang ke TPA, jadi bisa dikelola oleh masyarakat. Nah, itu sebenarnya tantangan terbesarnya di dalam saya seperti apa? Pasti ada dong yang nggak tiba-tiba menjadi bank sampah ini, pasti ada prosesnya. Nah, tantangan terbesar apa sih? Tantangan terbesar kami yaitu mungkin masyarakat itu masih
belum semuanya mau menyadari itu ya, sadar edukasi itu iya. harus dikurang. Apakah kurangnya sosialisasi mungkin dari dinas mungkin? Sebenarnya kami dari dulu udah sosialisasi ya lewat kelurahan, setiap ada pertemuan. Tapi memang tidak mudah karena sampah itu kan barang yang mungkin orang pada umumnya itu kurang dari baunya, dari ya betul. Gitu kan jadi pokoknya berekin sampah jadi di satu. Padahal sampah itu harusnya dipilah. Kalau yang organik bisa jadi composting gitu kan, yang organik bisa diolah lagi. Jadi tinggal residu-residu aja yang dibuang ke TPS itu bagian. Nah Bu, dari dinas sendiri ada kasih program untuk mensosialisasikan ini kepada masyarakat atau pelajar gitu kan? Seperti apa sih sosialisasi dari dinas lingkungan hidup untuk bank sampah ini? Kita udah ngeluarin Pak Wali ya, Pak PJ Wali Kota itu udah mengeluarin surat edaran semua kelurahan dan sekolah untuk punya bank sampah. Tiap kelurahan, satu kelurahan minimal satu bank sampah, satu sekolah minimal satu bank sampah. Jadi semua orang berusaha untuk biar belajar memilah semuanya. Jadi mengedukasi masyarakat juga ya. Dari lingkungan terkecilnya lah. Jadi gitu. Terus kami juga kampanye lewat metode pelibatan anak sekolah. Jadi kita banyak sekali melibatkan kegiatan-kegiatan lingkungan hidup. Anak-anak sekolah itu kita libatkan untuk kampanye lingkungan hidup. Bu, kendala terbesar dari adanya bank sampah ini pasti ada dong Bu, itu dari digitalnya, teknologinya atau apalah itu apa sih Bu kendala terbesar untuk bank sampah ini? Pertama mungkin tempat ya. Jadi kalau misalnya satu kelurahan mau bikin bank sampah, pertama itu mungkin mereka butuh tempat kan untuk menyimpannya. Terus yang kedua mungkin orangnya, pengelolanya, personilnya gitu. Nggak gampang juga nyari orang yang mau door to door ngambil sampah masyarakat rumah tangga itu dikumpulkan di bank sampah. Kan perlu import gitu ya, dulu pun juga ya orang-orang itu gitu. Visi-misi dari bank sampah sendiri nih kan pas dong Ibu selaku sekretaris di lingkungan hidup mengetahui kemana sih arahnya bank sampah gitu Pak? Arahnya? Iya, visi misinya itu sendiri udah dari bank sampah tuh apa sih harapannya, goalnya gitu loh? Oh ya, sampah itu paling tidak bisa terkelola dengan baik ya. Jadi meminimalisir ya, meminimalisir sampah yang itu ya. Karena sampah itu sebenarnya yang memicu perubahan iklim. Semakin banyak sampah yang CPA itu kan gas metannya itu tinggi, itu yang menyebabkan kita itu terjadinya gas metan namanya. Bu, pesan moral untuk masyarakat di Kota Sukabumi khususnya terkait sampah. Karena mengingat kita sudah mau menginjak bulan hujan ya Bu, September, Oktober, berberan ya Bu. Apa sih pesan moral untuk warga Kota Sukabumi khususnya? Ini yang nonton di seluruh Indonesia loh Bu. Jadi dimanapun Anda berada, khusus Kota Sukabumi, warga masyarakat Kota Sukabumi, dengar ya ada pesan-pesan dari Ibu saya. Silakan aja. Ya, mungkin kami berpesan untuk seluruh masyarakat Kota Sukabumi. Yang pertama, tolong pilah sampah dari rumah. Pilah sampah organik, anorganik dipisah. Nanti yang anorganik bisa dijual ke bank sampah. Siapapun yang mau menjual, nanti kami siap ngambil. Siap. Jadi jemput bola ya? Jemput bola sampah. Ya. Terus yang kedua, jangan buang sampah ke sungai. Jangan buang sampah ke sungai, di note ya. Jangan buang sampah. Ya mengingat takut itu ya Bu ya, ada bencana banjir dan lain karena sebagainya. akan terjadi penyumbatan ya. Terus yang ketiga mungkin bantu kita kampanye sampah, siapapun yang berada di Kota Sukabumi ini jangan buang sampah sembarangan. Dimulai dari diri kita sendiri ya Bu ya. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah ke jalan, jangan buang sampah di selokan, jangan. Oke Bu.
sana. Oke, Ibu. Simpan sampahnya sampai ketemu tong sampah. Oke, Bu, ini kan dari bank sampah ini katanya kan tadi bisa jadi rupiah, bisa juga jadi hasil karya, ya kan? Tadi kita sudah lihat dari ya betul daur ulang itu. Nah, untuk pemasaran daur ulangnya itu sudah ada nggak sih dari dinas kedinasan sendiri untuk ini nih harus cepat ke sini nih gitu kan? Kalau daur ulang untuk sementara belum ya. Oh, belum sampai ke sana ya. Tapi lebih daripada kreativitas. Kita orang masih ada di sini. mengedukasi aja masyarakat yang mau daur. Oke, siap Ibu, terima kasih banyak. Portal sudah main-main di rumah bank sampah ini ya. Terima kasih Ibu. Semoga warga masyarakat khususnya Sukabumi bisa menyadari akan sampah, akan bahayanya sampah ya, membuang sampah sembarangan. Oke, sampai ketemu lagi di portal selanjutnya, episode-episode yang selalu memunculkan beragam drama. Salam The Portal.